ayat 10b, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepada aku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Happy Sunday. Mwah. Yesaya 61 ayat 10b, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Yesaya 61 ayat 10b, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Terima kasih. Yesaya 61 ayat 10b, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami. Tuhan memberkati kami semuanya di rumah kami masing-masing. Semuanya dalam urapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap menaikkan pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan judul Tuhan Cinta Semua Anak. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Kita mau kembali menaikkan pujian kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah daripada
pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, lebih indah dari segala-galanya. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, persiapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lalu sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntut kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyenangkan hati Tuhan, kami diberkati, kami begitu disayangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak katakan amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Tante Ripka ya. Hari ini Tante Ripka mau menyampaikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Orang Samaria yang Baik Hati. Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab ya. Anak-anak boleh membacanya. Terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca dulu satu ayat hafalan buat minggu depan ya. Kita akan membaca bersama-sama ya, dan Tante akan memberikan gerakannya supaya anak-anak mudah menghafalnya ya. Karena Tante mau yang menghafal ayat itu bukan hanya anaknya itu aja ya. Tapi Tante mau minggu depan akan lebih banyak lagi anak-anak yang menghafal ayat ya. Yuk kita akan baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Gampang kan? Ya. Nah, kita akan mengangkat firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari anak-anak ya, ada seorang bapak yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi anak-anak, di tengah perjalanan, si bapak ini dihadang oleh beberapa orang yang jahat. Ya. Nah, orang-orang ini merampok si bapak. Ya, menguras semua hartanya, ya, membawanya, bahkan tidak sampai di situ, ya. Si bapak ini dilukai, dipukul, disiksa, sampai terluka sangat parah, bahkan sampai setengah mati, sekarat, hampir mati, ya, anak-anak. Para perampok ini sangat jahat sekali. Ya, setelah mereka merampas semua hartanya, melukai si bapak ini, mereka langsung pergi, meninggalkan si bapak yang terkapar di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Nah, anak-anak, tidak lama kemudian lewatlah seorang imam. Anak-anak tahu imam? Imam ini biasanya dia suka mengajar di tempat-tempat ibadah. Nah, imam ini dia lewat
ke orang yang terkapar ini yang sedang terluka, tapi dia hanya melihat saja dan lewat. Tidak berbuat apa-apa. Nah, tidak lama kemudian datang juga nih orang Lewi. Nah, anak-anak, orang Lewi ini ialah orang yang suka bekerja di tempat-tempat ibadah. Orang Lewi ini juga gitu. Dia hanya melirik, melihat, lalu dia pergi. Meninggalkan si bapak yang sedang terkapar. Nah, lalu anak-anak adalah seorang yang berasal dari kota Samaria. Ya, orang Samaria ini lewat. Dia melihat ada seorang bapak yang terkapar, terluka parah di pinggir jalan. Timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Dia mengatakan, aduh kasihan, si bapak ini terluka. Lalu dia langsung turun dari keledainya. Dan dia menghampiri si bapak yang terluka ini. Dia membalut luka-lukanya. Tidak sampai di situ. Ya, si orang Samaria ini, dia langsung menaikkan si bapak yang terluka ke atas keledainya. Lalu orang Samaria ini membawa si bapak ke sebuah penginapan. Ya. Nah, orang Samaria ini anak-anak berkata kepada pemilik penginapan, "Bapak, saya meminta tolonglah rawat si bapak yang terluka parah ini ya. Dan ini saya memberikan sejumlah uang untuk pengobatan bapak yang sedang terluka ini. Tolong ya Pak, rawat sampai si bapak ini benar-benar sembuh. Dan nanti kalau uangnya kurang, nanti kalau saya akan kembali ke kota ini, saya pasti mampir ke penginapan bapak. Dan saya akan membayar kekurangannya itu." Nah, anak-anak, sampai di sini ya. Tante mau nanya, menurut anak-anak, siapa di antara ketiga orang dalam cerita tadi yang baik, yang memiliki kasih? Apakah seorang imam, apakah orang Lewi, atau orang Samaria? Coba, ada yang tahu? Weh, betul, pinter. Wah, anak-anak Tante Ripkah pinter-pinter ya. Iya betul anak-anak, orang Samaria. Nah, kenapa orang Samaria berbuat baik? Coba anak-anak tahu nggak? Iya betul, karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk mengasihi kepada semua orang dan berbuat baik kepada siapapun. Apalagi kepada orang yang sedang kesusahan. Seperti yang dialami oleh bapak yang dirampok tadi ya. Nah anak-anak, cerita perumpamaan tadi, cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kita semua. Ya, kepada tante dan juga kepada anak-anak semua. Ya, bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita mengasihi yang benar. Mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi harus mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi saja dengan perkataan, "Oh, saya mengasihi kamu, Ripkah," misalkan ya. Tapi Tuhan membuktikan kasih itu. Anak-anak tahu dengan cara apa coba? Iya betul. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada dalam dunia ini. Ya, termasuk mengasihi tante dan anak-anak semua. Dan dengan kasihnya itu, Tuhan Yesus membuktikannya dengan mati di atas kayu salib. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Ya, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dan hidup. Bahkan tidak sampai di situ. Tuhan Yesus juga naik ke dalam kerajaan sorga. Naik bukan hanya meninggalkan kita, tetapi dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya,
supaya nanti pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita memiliki rumah yang indah di surga. Nah, anak-anak, begitu luar biasa ya kasih Tuhan, dan Tuhan membuktikan kasih-Nya itu kepada kita. Nah, anak-anak, demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus apa? Harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengasihi dengan perbuatan, ya. Bukan hanya mengasihi dengan perkataan. Misalkan, contohnya nih ya, anak-anak pasti deh mengasihi mamahnya. Betul? Anak-anak semua mengasihi mamanya? Oh, pasti ya. Anak-anak mengasihi mamanya nih. Dan anak-anak lihat, mamanya itu, mama kita ini ya dari pagi sampai malam bekerja di rumah, ya. Masak, mencuci, nyapu, ngepel, belum lagi merawat anak-anak, ya. Semuanya dikerjakan oleh mama kita. Nah, pasti mamanya lelah kan, kecapean. Terus anak-anak bilang, aduh mama kasihan ya, mama capek. Tapi hanya di situ aja. Betul nggak cara mengasihi seperti itu? Enggak ya. Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan perbuatan, kita bilang sama mama, aduh mama kasihan, mama capek ya, ayo dibantu sama Queen ya, mama biar Queen yang nyapunya ya. Nah, seperti itu ya. Dan anak-anak juga yang lain seperti itu. Nah, ada lagi anak-anak, terlebih lagi ya, kita juga harus mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya, dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukti apa kasih kita kepada Tuhan? Kalau sekarang nih, Tante tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Pasti semua angkat tangan, saya tante. Nah, anak-anak, apakah betul anak-anak mengasihi Tuhan? Atau hanya dengan mulut saja anak-anak mengasihi Tuhan? Anak-anak mengasihi Tuhan yang benar, mengasihi Tuhan harus dengan perkataan. Bukan hanya dengan perkataan maksudnya, tapi dengan perbuatan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Nah, anak-anak, setiap firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, itu pasti ada nasihat, ada ajaran, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan baik. Apa yang Tuhan mau kita perbuat dengan baik. Misalkan, firman Tuhan katakan, ya, jangan berbohong. Nah, anak-anak mengasihi Tuhan nih. Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau berbohong lagi. Dan lakukan itu. Itu adalah mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya. Banyak lagi anak-anak hal mengasihi dengan perbuatan. Banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Salah satunya seperti itu. Dan anak-anak, apakah anak-anak mau mengasihi Tuhan dengan perbuatan? Mau mengasihi sesama manusia dengan perbuatan? Nah, ya, jangan hanya dengan perkataan saja, tapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan Yesus pasti senang ketika melihat anak-anaknya mengasihi Tuhan Yesus dengan perbuatan, dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, ya, setia ke sekolah minggu, dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bibir saja, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi kita melakukannya dengan penuh ketulusan, ya. Dan itu yang Tuhan mau. Seperti ayat hafalan yang tadi kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Katakan ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Ya anak-anak. Nah, sampai di sini firman Tuhannya ya. Nah, kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Tante minta anak-anak ambil sikap yang baik, yang sopan, karena kita berdoa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan. Kita harus sopan ya. Tidak ada yang main-main lagi.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa tersimpan di dalam hati kami, dan kami rindu Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan untuk kami melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan perbuatan, baik kepada sesama manusia, terlebih mengasihi Tuhan. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami dengan mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami juga berdoa buat anak-anak yang tidak sempat ikut ibadah Tuhan. Apapun rintangan mereka, Tuhan akan lawat mereka, supaya minggu yang akan datang mereka juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.